Selamat datang di SMK Negeri 1 Siak Kecil. Mungkin ini kata-kata yang dapat kami ucapkan di saat bulan-bulan sebelum akhir tahun, karena di saat itu tanah masih kering dan juga curah hujan masih tidak sederas sekarang ini. Namun di akhir-akhir tahun, tentunya pada bulan 10 ke atas, maka curah hujan makin meningkat, maka kondisi sekolah kami akan terlihat seperti yang ada di video saat ini. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun, sejak tahun 2012 hinggalah tahun 2021 ini. Dan kami sebagai guru dan juga seluruh warga SMKN 1 Siak Kecil sudah terbiasa dengan kondisi ini. Dan setiap tahun kami selalu kedatangan tamu, yakni berupa air hujan dan air yang melimpah ruah di halaman sekolah. SMK Negeri 1 Siak Kecil terletak di Desa Kotoraja, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. SMK kena bencana. Bencananya. Kira-kira menurut Diana banjir ini apa hambatannya kalau pas belajar gitu mau ke sekolah? Banjir? Iya Pak, banjir Pak. Ya. Apa halangannya banjir? Mengganggu nggak kira-kira? Sangat mengganggu Pak, karena kita sudah sepatu. Dan itu kita tak bersih lagi Pak. Banyak-banyak kuman. Hewan-hewan pun banyak masuk kelas Pak. Hewan masuk kelas? Iya, Pak. Hewan apa? Cengkelabang. Aduh Pak tadi Pak, ke kantin. Kalau kegiatan belajar mengajar seperti biasa? Iya, dan biasa Pak, tidak terganggu. Tidak terganggu, cuman Ya inilah Pak, kalau mau ke kelas harus lepas sepatu dulu. oh iya ya. Pas sepatu. Oke, kasih Diana. Iya Pak, pulang dulu Pak. Alif, kira-kira apa yang menjadi hambatan kalau pas banjir akhir-akhir tahun ini? Yang mengganggu lah menurut Alif lah dan kawan-kawan. Ya, jelas Pak, yang pertama susah pakai sepatunya Pak, kan basah jadinya Pak. Nah, kalau yang kedua, sepatunya biasa kan tidak ada Pak. Terus tidak bisa masuk Pak, soalnya banjir Pak. Ya, itu yang biasanya Pak. Ada lagi? Kalau menurut saya itu aja Pak. Kalau belajar mengajar di kelas pengaruh enggak? Saya enggak Pak. Soalnya kan cuma jalan aja banjir Pak, di dalam enggak Pak. Oh, di kelas enggak? Ya, di kelas. Oke, terima kasih Alif. Banjir di SMKN 1 Siak Kecil ini memang sering terjadi setiap tahun. Memang semenjak dari 2006 sampai 2012, ini sebelum pindah ke sini, sebelum menjadi negeri, memang tidak terjadi banjir. Jadi setelah 2012 sampai 2021 sekarang, ini setiap tahun terjadi. Memang ada kiat-kiat dari sekolah, kemarin meminta bantuan kepada masyarakat untuk membersihkan saluran air, dan juga mungkin meminta bantuan dengan BOB untuk pengerukan menggunakan eskavator. Jadi permasalahan sekarang itu lokasi sekolah SMK 1 Siak Kecil ini lebih rendah dari jalannya BOB, sehingga air ini tetap tergenang. Memang anak itu setiap kali terjadinya banjir tidak diliburkan karena masih bisa diantisipasi dan tidak masuk dalam kelas. Maaf mengganggu ya Bu ya. Oh, oke. Ibu kan kajur jurusan pertanian. Kira-kira apa sih kendalanya saat banjir ini Bu? Kendalanya Yang jelas lah untuk anak-anak. yang pasti kedatangan anak terlambat, ya kan? Karena kalau udah hujan begini, pasti jalan mereka juga terkendala ya, apalagi yang banyak di desa lah gitu kan, yang jalannya belum diaspal semua itu pasti terkendala untuk kehadiran. Ya gurunya juga seperti itu, ya kan? Mana yang jauh ya Bu ya? Iya, kalau sudah terkendala di waktu ya tentu terkendala juga dalam pembelajarannya kan. Karena dari segi waktu sudah kepotong.
Jadi anak-anak praktek gimana Bu kalau lahannya lagi banjir Waduh, gini? ini nggak praktek nih Pak. Saya hari ini sengaja memang di kelas juga ini. Dibawa kemana praktek macam gini? Biasanya seharusnya praktek kan? Iya, ini praktek berenang kita ini. Selamat pagi Pak Nunung. Selamat pagi Pak Jalan. Semenjak banjir di SMK, kira-kira mengganggu tidak kegiatan siswa biasanya hari-hari lah saat banjir ini? Kira-kira apa kendalanya Pak? Ya, kendalanya sangat besar sekali untuk kegiatan belajar siswa. Kalau di lokal mungkin masih bisa kita laksanakan, masih berjalan dengan hampir 90%, tetapi di lapangan ini langsung tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Di antaranya pelaksanaan kegiatan hari Senin, upacara bendera, yang kedua apel pagi setiap harinya. Jadi kendala kami kalau ada banjir, semakin lama banjir, semakin lama kegiatan di luar tidak bisa dilaksanakan. Itu di antaranya Pak Zulazmi. Kalau masalah parkir siswa, bagaimana? Ya, sama masalah parkir siswa, kebetulan di SMK kita ini belum ada yang terkhusus untuk tempat parkir. Jadi di kala kemarau pun masih cari tempat yang layak siswa paling di depan. Apabila datang banjir, maka semakin kerapatan, bahkan memenuhi pintu masuk SMK ini. Itu kendala kami di SMK ini kalau terjadi banjir. Jadi siswa hendaknya atau motor-motornya letak di depan ini. Oke, terima kasih Pak Nunung. Terima kasih Pak Joni, sama-sama. Saat ini SMKN 1 Siak Kecil mempunyai 4 jurusan. Jurusan tanaman pangan, tanaman perkebunan, teknik komputer jaringan, dan teknik bisnis sepeda motor. Tiap tahun terus dapat bantuan tambahan bangunan, namun belum ada langkah-langkah real untuk mengatasi banjir yang menjadi agenda tahunan ini. Tangki cinta sama istri. Ya Allah. Hai. Udah deh, Kak. Akibat guru sakit. Saya baru 1 tahun di sini, memang lihat kondisi sekolah kita, memang setiap tahun itu langganan banjir, tergenang apabila curah hujan itu tinggi, ya, apalagi di Desember, mulai dari kemarin September, Oktober, November, nah curah hujan tinggi, ini memang langganan banjir kita. Kita dari pihak sekolah sudah berupaya membuat
proposal laporan ke pihak-pihak terkait, terutama dinas provinsi, namun sekarang belum lagi terwujud. Dan juga di pihak lingkungan sekolah kita ada BOB, kita sudah berupaya kemarin minta bantu ke BOB. Alhamdulillah sudah dapat 20 truk Tantimbun kemarin. Alhamdulillah teratasi sedikit untuk akses jalan dari jalan besar masuk ke lingkungan sekolah. Tapi untuk di lapangan belum. Nah, memang pihak BOB sudah berjanji dia, karena kemarin itu terhenti juga karena COVID, terhambat mobilisasi tanah timbun itu kemarin, akhirnya terhenti. Kemudian itu mulai jalan, kemudian juga pihak BOB mendapat sumur baru kata dia, alasan dia, mudah-mudahan itu betul. Setelah itu nanti dia akan melanjutkan penimbunan satu siap kecil ini, yang mudah lah itu harapan kita kepada pihak-pihak terkait lah untuk memperhatikan. Ini memang langganan setiap tahun seperti ini. Kalau ada untuk aktivitas anak-anak di lapangan itu memang sulit kalau memang situasi hujan. Inilah kita juga sesuai dengan gambar yang ada, itulah kondisi sekolah kita. Ya, kita dari pihak sekolah juga berusaha. Kita juga masukkan, kalau untuk timbun dari dana kan itu terbatas. Ya, kita juga upayakan ya bertahap. Tapi kalau memang hanya dana itu yang dulu kita upayakan, cuma itu kan tidak akan berapa tahun baru bisa kita tertimbun. Ini luas lahan kita itu kan ada 85 kali 272 meter. Nah, ini lahan kita. Ini juga sudah kita upayakan pihak-pihak untuk memperhatikan. Juga Ketua Komsaka juga sudah saya sampaikan kemarin, ya memang orang tuh berusaha, cuman ini belum lagi terwujud apa yang kita harapkan. Juga kasihan anak-anak kita. Ya, kalau dia ke sekolah ya kita lihat ada yang pakai sendal, ada juga memang tidak bisa pakai sepatu. Ya, karena akses dari itu memang tergenang. Yang tidak tergenang tuh hanya kelas sekarang nih. Ya, informasi dari kawan-kawan sebelumnya pernah itu hampir masuk ke ruang kelas, tapi sekarang alhamdulillah hanya sebatas teras. Nah, itu tergenang. Mau tidak mau anak itu harus buka sepatu, guru juga harus buka sepatu. Nah, ini juga, inilah harapan kita ke pihak-pihak terkait. Ya, mohonlah perhatian ya, atas sekolah kita. Juga ini adalah untuk mencetak generasi penerus bangsa ini. Kita dari pihak sekolah, itulah harapan kami ya, dari sekolah. Itu saja. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami impikan dari pihak sekolah, orang tua terwujud hendaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak tahu entah kapan banjir tahunan ini akan segera selesai. Oleh karena itu, izinkan kami mengatakan bahwa sekolah kami adalah sekolah di atas air.